Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Dan ibu absen lengkap semuanya hadir. Ya, sudah siap menerima materi hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita membahas tentang materi hari ini, salahnya kita mengingat-ingat materi sebelumnya, yaitu bagian suami. Ada berapa macam anak-anak? 2 macam, yaitu setengah sama. Siapa yang tahu bagian untuk suami yang setengah? Oke. Oke, maksud para waris apa? Siapa tahu? Anak turun. Berarti intinya bagaimana? Yuk kita simpulkan bersama-sama. Suami memperoleh bagian setengah harta dari siapa? Istri. Itu kalau istri yang mati itu tidak ada anak sama sekali. Anak turun sama sekali. Tinggalkan ini memperoleh bagian setengah. Nah, kalau istri tersebut dikaruniai anak turun, maka suami yang ditinggalkan itu memperoleh bagian 1/4 harta dari yang dimiliki istri yang telah meninggal. Oke, setelah kalian paham benar seperti itu, ayo perhatikan lagi lebih baik, lebih semangat lagi bagian yang berikutnya, yaitu bagian untuk siapa? Bagian anak perempuan. Bagian anak perempuan, ahli waris anak perempuan ini ada 3 macam. Ada berapa anak-anak? 3 macam. Ada yang sudah membaca tadi malam? Oke, Ima. Ada 3 macam apa saja, Ima? Setengah, 2/3 asoba bil ghair. Siapa yang bisa penyebabnya? Setengah untuk anak perempuannya mayat. Oke, Indah. Anak tunggal yang tidak bersama dengan mengasuh atau laki-laki Jadi intinya anak-anak tadi benar sekali Indah. Ya, Indah berkatakan bahwasanya anak perempuan saat ditinggalkan mati oleh ayah ibunya memperoleh bagian setengah tersebut. Kalau anak perempuan ini anak tunggal, tidak ada anak-anak yang lain. Oke, apalagi anak dari mayat itu laki-laki atau yang biasa disebut dengan mu'asib. Jadi intinya kalau dia anak tunggal, tidak ada anak yang lain, maka memperoleh bagian setengah. Ada yang tahu mendapatkan bagian 2/3? Oke, Muna. Baca bersama-sama. Apabila berbilangan tidak ada mu'asib. Berbilangan di sini adalah lebih dari seorang. Apa? lebih dari seorang. Misal, ada orang mayat ya, namanya Hindun, meninggal dunia mempunyai anak lebih dari seorang, maka Hindun itu hartanya diberikan kepada anak-anak tersebut ya, yang lebih dari seorang tersebut memperoleh bagian berapa? 2/3. Lebih dari seorang berarti anak perempuannya ini ada 2, ada 3, ada 5, bahkan ada 10 dan lain sebagainya, berjumlah lebih dari 1 anak perempuannya kan 2/3. Namun ada laki-laki sederajat dengan anak perempuan tersebut yang mempunyai anak laki-laki 1 walaupun masih bayi, maka bisa mengasuh bahkan anak perempuan tersebut. Oke, jadi kita ulangi bersama-sama. Mendapatkan setengah bagi anak perempuan itu setengah apabila anak tunggal, 2/3 apabila anak perempuan itu lebih dari seorang. Asobah bil ghair apabila anak perempuan itu ada atau bersamaan dengan anak laki-lakinya mayat, sederajat dengan anak perempuan tersebut, berarti di sini adalah anak laki-laki. Oke anak-anak, kita akan bahas lebih jelasnya bagian anak perempuan ini dengan menggunakan silsilah dan contoh dari penyelesaiannya. Lihat di sini ada Umar menikah dengan Badiah, kita warna merah karena dia setelah mati. Maka setelah mereka dikaruniai anak yang bernama Hafsah, setelah Badiah ini mati, ahli waris dari Badiah adalah Umar sama Hafsah. Umar disebut siapa berarti? Kami, Hafsah disebut anak perempuan. Jadi kalian kan sudah belajar tentang bagian suami dan anak perempuan kan ya? Nah, suami kalau ada anak berarti ada berapa? 1/4. Tulis di sini untuk anak perempuan dapat. Nah, karena sendirian salahnya 4 ini berasal dari penyebut 1/4 ya. 4/4-nya berapa? 1. 4/4 setengah kali 4 berarti
2. 1 ditambah 2 berarti total 3. Kita jumlahkan di sini 3. Nah, berarti untuk penyelesaian nominal dari harta yang dimiliki oleh Badriah ini untuk suami berapa, untuk anak perempuan itu ada anak berapa rupiah, berarti caranya adalah 1/3 kali harta. Sini hartanya adalah 300 triliun, maka dari itu 3 ini kita bagi 3 menyebutnya menjadi 1. Terus kemudian 300 kita bagi 3 sama dengan 100 kali 1 sama dengan 100 triliun. Berarti untuk suami memperoleh bagian 100 triliun. Untuk anak perempuan juga sama, 2/3. 2/3 kali harta sama dengan berapa? 200 triliun. Nah, seperti di atas tadi, 2/3. 3 dibagi 3 1, kemudian 300 dibagi 3 sama dengan 100. 2 kali 100 sama dengan 200. Berarti total adalah 300. Ya, 200 kali tambah 100 berarti 300 untuk anak perempuan. Jadi seperti ini ya caranya mengerjakan. Jika anak itu memperoleh bagian setengah harta karena tunggal, nantinya anak itu akan mendapatkan bagian lebih banyak daripada suami. Kedua, ya contoh untuk anak perempuan yang memperoleh bagian 2/3. Sofwan menikah dengan Hafsah, karuniai 2 orang putri yang bernama Maryam sama Hafsah. Kalau di merah tadi apa, Maning? Berarti ahli warisnya adalah Sofwan, Hafsah, Maryam. Sofwan disebut suami, kemudian Hafsah disebut anak perempuan, Maryam disebut anak perempuan. Di sini suami kita kasih 1/4 karena ada akar waris 2, yaitu anak perempuan yang bernama Hafsah sama Maryam. Kasih berapa ini? 2/3. Karena apa? Berbilangan itu maksudnya adalah lebih seorang. Kalau tunggal itu memperoleh bagian setengah, tapi kalau lebih dari seorang memperoleh bagian 2/3. Asal masalahnya 12. Masih ingat ya? 4 sama 3 perbandingannya adalah mubayyanah. Mubayyanah harus dikalikan. 4 kali 3 kan 12. 12 dibagi 1/4 atau kali 1/4 adalah 3. Dikalikan 2/3 kali 12 sama dengan 8. Totalnya berapa? 8 tambah 3. 11. Berarti ini seperti yang di atas tadi, sejumlah dibagi dengan 3 ya. Ini 3/11 kali harta. Ya, di sini 110, maka caranya adalah 11 dibagi 1. 110 dibagi 11 adalah 10. 3 kali 10 berapa? 30 triliun. Untuk anak perempuan yang berjumlah 2 juga sama, 8/11 kali harta. Hartanya 110 triliun, berarti hasilnya 8 kali 10 sama 8. Masih ingat ya berarti ya? Yang terakhir kita akan membahas tentang bagian asobah. Bagian asobah ini berikan ada seorang yang bernama Badriah menikahi Hindun, mempunyai 2 anak, namun anaknya yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Hafsah itu perempuan, Marwan laki-laki. Tadinya kan perempuan sama, sekarang adalah laki-laki dan perempuan. Maka ahli waris dari Hindun di sini adalah Badriah, Marwan. Nah, Badrun itu adalah disebut suami, Hafsah disebut perempuan, kemudian Marwan disebut laki-laki. Asal perolehan untuk suami adalah 1/4 karena ada anak-anak itu. Dapat asobah disingkat Mbak Alif ini ya. Kemudian karena 4 tidak ada perbandingannya, maka 4 ini penyebutnya kita jadikan asal masalah menjadi 4 asal masalahnya. 4 kali kita kalikan dengan 1/4 dan sisa seperti ini. 1/4 kali 4 sama dengan 1 adalah 3. 1 kali 3 sama dengan 4. Ini berarti untuk suami masalah ini 1 per berapa tadi? 4 kali harta. Hartanya di sini 400, berarti seperti tadi jalannya 4 dibagi 4, 400 dibagi 4 sama dengan 100. 1 kali 100 triliun. Begitu juga dengan 2 anak perempuan ini adalah 300 triliun. Berarti karena anaknya ini laki dan perempuan, yang laki-laki memperoleh bagian 2 kali lipatnya orang perempuan. Apa itu? Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 itu. Berarti berapa? Anak perempuan 100, untuk anak laki-laki 200. Karena anak perempuan harus 2 kali lipatnya anak perempuan. Ya, anak laki-laki 2 kali lipatnya anak perempuan. Udah paham ya? Nah, sekian. Ini semoga membawa manfaat. Barokah masalah fitini wa dunia wal akhirah.
akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.